Ya, saya kira melihat kirab remaja memang maksudnya untuk menggembleng para remaja menjadi kader-kader bangsa. Sekarang itu dilakukan agar supaya para kirab remaja, anggota kirab remaja menjadi kader-kader yang bisa turut mempersatukan bangsanya. Daripada tiap-tiap provinsi kalau tidak salah ditunjuk 28 orang. Kemudian satu dikirim ke seluruh provinsi untuk mengikuti keadaan selama kirab remaja. Yang satu menjadi tuan rumah. Kemudian setelah selesai kembali. Apa itu artinya? Artinya ada tiap provinsi mempunyai mata telinga untuk mengetahui seluruh wilayah Indonesia. Ya, hari Rusli Muti itu pada hari Rabu malam mereka itu rencananya akan menjadi Rabu malam itu mereka menyatakan bahwa akan mengerahkan 100.000. Bahasanya sih tidak mengerahkan, mereka akan mendengar akan ada aksi 100.000 massa untuk Prabowo Gibran. Selain itu, saudara-saudara sekalian, kami memahami bahwa tuduhan yang sangat kejam yang ditujukan kepada pasangan Prabowo Gibran dalam memenangkan kontestasi demokratis ini. Nah, orang mungkin tidak menyadari dan orang mungkin masyarakat mungkin lupa dan mungkin tidak menyadari bahwa saat ini itu tokoh-tokoh Orde Baru dulu itu sudah memegang kekuasaan kunci. Dengan kemenangan di tangan Prabowo ada salah satu kekuatan kunci, tetapi peranan dia misalnya terhadap penghilangan para aktivis dan sampai sekarang itu pelanggaran hak asasi manusia dari para aktivis dan oposisi terhadap Orde Baru kan masih dilekatkan pada Prabowo. Jadi Prabowo sebagai tokoh tentara waktu itu Danjen Kopassus dan kemudian dianggap punya peranan penting dalam penculikan penghilangan para aktivis itu, dan sampai hari ini kan masih menjadi kontroversial itu, tetapi real bahwa Prabowo adalah orang-orang pada zaman Orde Baru. Lalu sekarang kita lihat juga di 2024 ini, tapi sebetulnya sejak 2004 ya. Jadi yang menarik itu Golkar 1999 yang pemenang pemilu itu kan PDI waktu itu. Golkar kalah ya. Dari kunci dia. Jadi ketua MPR-nya itu Bambang Susatyo itu orang Golkar. Lalu beberapa menteri sentral itu juga orang Golkar. Lalu sekarang orang dekat dan sekarang ini salah satu koalisi Indonesia Maju ya, itu Golkar dan itu di tangan Airlangga Hartarto. Sekarang Airlangga itu membuat dominan di Orde Baru. Ketika 99 dia kalah, yang menang PDIP. Tetapi yang menarik 2004 Golkar itu menang. Jadi setelah kalah lalu menang. Nah sekarang ini Golkar memegang posisi ketua transisi pemerintahan kalau nggak salah, membantu dan agak dekat. Hari-hari ini hubungan antara Airlangga dengan Prabowo kan relatif dekat. Airlangga Hartarto. Karena itu kita tidak terasa bahwa sebetulnya orang-orang kekuatan-kekuatan kunci Orde Baru itu sudah memegang kekuasaan, pusat kekuasaan. Jadi presiden di tangan Prabowo, lalu munculnya kekuatan Golkar. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah orang-orang ini tidak berubah dan orang-orang ini akan meneruskan pikiran-pikiran atau sistem politik ke zaman otoritarian Soeharto, ataukah dia sudah berubah mereka? Apakah mereka tidak ada perubahan selama reformasi karena sistem ini sudah berubah? Jadi kalau dilihat semacam itu kan masih jadi kontroversial besar ya. Tetapi kalau kita lihat sebetulnya sejak 2014 menjelang 2014 berakhir, sebelum pemilu 2014 itu
Prabowo, koordinator koalisi waktu itu di parlemen itu mengusulkan agar Indonesia kembali kepada Undang-Undang Dasar 45, terutama pemilihan langsung. Jadi waktu itu menjadi krusial bahwa mereka menilai pemilihan langsung itu dianggap liberal, dianggap itu demokrasi ala barat ya, dianggap itu biaya luar biasa. Bahkan kemudian sebulan yang lalu Prabowo di depan pengusaha Indonesia dia mengatakan bahwa demokrasi Indonesia itu sangat melelahkan, sangat mahal, dan dan karena itu ada ruang untuk memperbaiki. Artinya ada konsistensi pikirannya Prabowo dari 2014 di mana dia ingin kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 dengan pemilihan tidak langsung. Lalu kemudian ketika dia dinyatakan menang oleh KPU, dia di depan para pengusaha dia katakan bahwa demokrasi Indonesia harus dievaluasi karena dianggap melelahkan, dianggap untuk biaya besar, dan karena itu harus direvisi. Nah, itu yang pertama. Sehingga banyak pengamat luar negeri, Edward Aspinall misalnya mengatakan, dan mereka mengatakan si Aspinall sangat firm bahwa kemungkinan besar kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 dan pemilihan tidak langsung dan merubah sistem demokrasi dan sistem pemilihan itu kemungkinan akan dilakukan oleh Prabowo kalau dia memegang kekuasaan. Karena itu banyak Indonesianis yang ada di Australia, di Amerika, itu bahkan beberapa jurnalis Inggris menduga dengan kemenangan Prabowo itu merupakan dilema bagi demokrasi di Indonesia, terutama untuk sistem pemilihan ini. Nah, itu yang pertama. Kedua, ketika awal sebelum pemilihan umum 14 Februari 2024 itu Panglima TNI itu mengusulkan untuk menghidupkan kembali, membangun kembali teritorial. Ada beberapa provinsi, besar sekali provinsi itu, hampir semua provinsi untuk dihidupkan kembali. Sistem teritorial. Jadi Pangdam, lalu Kodam dan sebagainya, terutama di daerah-daerah baru. Dan itu dianggap kebutuhan. Waktu itu kemudian itu luput dari banyak diskusi, tetapi kekuatan civil society itu mempersoalkan, terutama kawan-kawan dari LSM. Lalu kemudian dijawab, ya itu belum tentu oleh Prabowo mengatakan itu belum itu kan masih wacana. Kita lihat aja nanti kalau Prabowo jadi presiden, itu anggaran berapa yang akan dipakai untuk membangun teritorial kembali itu seperti zaman Orde Baru. Itu fenomena kedua, bagaimana kekuasaan yang dibangun oleh Prabowo itu didasarkan atas koalisi tentara, lalu polisi yang dilakukan oleh Jokowi, model Jokowi. Jadi ada koalisi besar, yaitu tentara, polisi, lalu koalisi dari partai politik yang semua partai diambil semua seperti zaman Orde Baru. Kalau zaman Orde Baru itu kekuatan di parlemen itu sekitar 80% lebih. Tetapi dengan model yang nggak beda ya, dengan kekuatan otoritarian, mereka menguasai sepenuhnya. Golkar itu rata-rata 60-70% pemenang pemilu di zaman Orde Baru. Tetapi di situ ada polisi dan tentara itu diangkat oleh negara untuk menjadi bagian dari parlemen. Jadi diangkat seperti itu. Lalu ada
Kalau di MPR itu ada utusan daerah dengan golongan fungsional yang di luar elektorat pemilihan, yang itu semua kemudian dirubah ketika reformasi itu artinya bahwa tatanan itu sudah akan dihidupkan kembali oleh apalagi mereka mau mencoba untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45 sebelum amandemen. Jadi salah satu tujuan utama dari Prabowo mencoba untuk menggandeng semua partai, dan bahkan beberapa orang-orang Gerindra mengatakan tidak perlu lagi ada oposisi. Bansud juga mengatakan tidak perlu ada oposisi. Jadi jangan dikira kalau semua masuk dari bagian pemerintah koalisi lalu tidak ada yang kritis gitu loh. Ya. Jadi itu pikiran-pikiran otoritarian itu. Dikira bahwa oposisi itu bisa muncul dari koalisi itu, dan kita membuktikan sepanjang ini tidak. Nah, keinginan untuk memperkuat model parlemen itu menjadi koalisi semua dan mungkin menyisakan sedikit. Jadi kalau di dalam bocor alus Tempo itu kan yang belum disentuh apa-apa oleh Prabowo itu kan PKS gitu. Kira-kira biar aja lah PKS itu di luar, tapi semuanya kan akan diambil. Jadi dan intinya pada PDIP, sehingga kalau PDIP itu bisa diambil menjadi bagian koalisi, maka semuanya akan di tangan Prabowo. Parlemen itu bisa 80% lebih seperti zaman Jokowi. Nah, itu kira-kira maknanya Prabowo belajar politik ke Jokowi, model itu. Nah, kalau itu dilakukan, jadi kita bisa bayangkan dia menguasai parlemen, lalu dia menguasai tentara, dia menguasai polisi, yang sangat efektif dipakai untuk kekuatan dia. Sehingga kalau akan merubah misalnya Undang-Undang Dasar 45, kembali lagi pada Undang-Undang Dasar 45 sebelum amandemen, itu akan relatif lebih gampang secara formal dalam sistem politik. Nah, hanya civil society yang akan melawan itu. Kita lihat nanti apakah fenomena populisme dan civil society itu akan menguat ketika ada fenomena untuk mengembalikan kepada Undang-Undang Dasar 45 sebelum amandemen itu atau tidak, itu nanti akan muncul di di kemudian hari.